Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui kompetensi dasar apa sih yang kita pelajari. Ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama, menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, membuat peta konsep atau garis dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan yang keempat, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Langsung saja kita akan belajar pada 3.13 mengenai menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama yaitu ada keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Buku atau bacaan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, misalnya kumpulan cerita fantasi, dongeng, novel, dan drama yang bersifat imajinatif. Sedangkan buku non-fiksi, misalnya buku pelajaran, karya tulis ilmiah, dan biografi yang bersifat fakta. Seseorang yang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Coba kamu pikirkan kembali saat membaca novel. Pasti akan muncul berbagai perasaan yang muncul seiring dengan kita membaca dan mengikuti alur perjalanan hidup tokoh dalam sebuah novel tersebut. Berbeda lagi ketika kita membaca buku pelajaran, buku karya ilmiah, ataupun buku non-fiksi lainnya. Pasti yang kita dapat ketika membaca buku genre non-fiksi adalah sejumlah informasi, pengetahuan, dan wawasan yang telah kita baca. Yang kedua yaitu informasi buku melalui indeks. Teman-teman bisa melihat pada tayangan bimbingan halaman 14-18, informasi halaman 7, 10, dan 17. Nah, berdasarkan indeks tersebut dapat diketahui bahwa kata-kata bimbingan dapat dijumpai pada halaman 14-18. Nah, adapun istilah informasi dapat dijumpai pada halaman 10-17. Sesuai dengan judulnya, cuplikan tersebut dapat dimaksud dengan indeks. Adapun indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan. Indeks biasanya terdapat pada halaman akhir dan tersusun menurut abjad. Seperti yang tampak pada contoh di atas, di gambar tersebut, kata-kata yang tercantum di dalamnya dimulai dengan alfabetis A dan diakhiri dengan kata I atau informasi. Daftar kata seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai halaman tempat, kata atau istilah dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu catatan tentang isi buku. Setelah belajar memanfaatkan indeks tadi untuk menemukan informasi penting yang ada di dalam buku, hal lain yang perlu kamu kuasai adalah membuat catatan tentang isi buku berdasarkan kata atau istilah-istilah dalam indeksnya. Teknik-teknik mencatat informasi dalam buku. Yang pertama yaitu tentukan kata atau istilah yang hendak dicari, penjelasan atau penggunaannya. Kemudian yang kedua, carilah halaman penggunaan kata atau istilah itu sesuai dengan yang tertera pada halaman indeksnya itu. Yang ketiga, pahami penggunaan kata atau istilah itu pada halaman yang dimaksud. Dan yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah itu. Selanjutnya yaitu 4.13, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, yang pertama yaitu peta konsep isi buku. Catatan tentang isi buku atau bacaan banyak sekali manfaatnya, apalagi kalau kamu bermaksud membahas kembali isi bacaan itu. Kamu perlu melakukan persiapan, di antaranya berupa catatan tentang pokok-pokok isi buku yang akan didiskusikan.
Catatan-catatan yang kamu buat akan lebih mudah dibahas kembali apabila disajikan dalam bentuk peta konsep. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab, dan di dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa subbab. Pada setiap subbabnya juga kembali dirinci ke dalam beberapa bagian lagi. Pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Nah, contoh peta konsep untuk memeta konsepi suatu buku seperti pada cuplikan, yaitu mengenai buku dengan judul Isi Buku Mari Bersastra. Nah, terlihat jelas dengan peta konsep bahwasannya dalam buku Mari Bersastra terdapat 5 bab. Nah, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, bab puisi, bab prosa, bab drama, dan penutup. Peta konsep juga dapat disajikan seperti pada cuplikan, sehingga isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih jelas dengan peta konsep seperti di atas. Satu bab dijadikan satu bagan sehingga sistematikanya bisa terperinci. Hubungan antar bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu 2. Teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Pemahaman tentang isi suatu buku secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan dengan latihan membaca cepat. Teknik membaca cepat dilakukan dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman suatu buku dengan kecepatan tinggi. Membaca cepat dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya yaitu fiksasi. Proses membaca cepat dapat dilakukan dalam berbagai teknik. Pemilihan teknik membaca bergantung pada jenis bacaannya. Bentuk zigzag digunakan untuk teks yang sulit, bentuk spiral untuk teks yang agak sulit, dan bentuk diagonal ataupun vertikal untuk teks yang mudah, misalnya kamus ataupun surat kabar. Selanjutnya yaitu 3.14, menelaah unsur-unsur buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Yang pertama yaitu ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku di atas sekedar mencari sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya dapat menemukan hal lain yang tidak kalah menarik, misalnya tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Teman-teman dapat melihat pada gambar atau cuplikan di atas. Nah, cuplikan tersebut diambil dari novel yang berjudul Salah Asuhan karya Abdul Muiz pada tahun 2010, penerbitnya Balai Pustaka. Perhatikan kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan tersebut. Cobalah selidiki kekhasannya. Bandingkan dengan kelompok-kelompok kata yang lain, misalnya dengan kata menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah. Nah, dari cara itu akan lebih tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kelompok kata yang memiliki kekhasan seperti itu disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hati, dan ringan tangan. Nah, sedangkan dalam buku fiksi, ungkapan lebih mudah untuk dijumpai. Di samping itu, dapat pula kamu menemukan unsur menarik lainnya dari suatu buku fiksi, seperti tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang mempesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. Yang kedua yaitu unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Keterkaitan seseorang untuk membaca pasti disebabkan oleh adanya sesuatu yang bermanfaat dalam bacaan itu, iya kan? Misalnya, seorang petani akan membaca buku tentang pengelolaan lahan pertanian yang efektif. Hal itu dilakukan karena bacaan itu dianggap bermanfaat bagi dirinya yang profesinya sebagai seorang petani.
Berbeda lagi kalau pembacanya itu seorang pelajar. Ia akan lebih tertarik pada buku-buku yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun berita-berita yang terkait dengan lomba karya ilmiah remaja. Bacaan-bacaan seperti itu dianggapnya menarik karena dengan sesuai dengan dunia dan kebutuhannya. Pada dasarnya, banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi. Unsur penokohan juga bisa menimbulkan kesan tersendiri. Kamu terkagum-kagum oleh sifat seorang tokoh yang ada di dalamnya. Bisa pula kita terpesona oleh penyajian latar atau gaya bercerita pengarang yang memukau dan menghanyutkan. Pilihan kata yang digunakan pengarang dapat juga menjadi penyebab keterkaitan atau ketertarikan seseorang terhadap karangan itu. Contoh selanjutnya pada cuplikan cerita berikut ini. Nah, cerpen tersebut berjudul Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Daya tarik cuplikan cerita tersebut tampak pada temanya, yaitu mengenai cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangatlah menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-kata yang puitis. Misalnya pada kata, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sekatu berpisah. Kompetensi dasar yang terakhir, yakni 4.14, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Yang pertama yaitu daya tarik bacaan. Adapun daya tarik buku non-fiksi mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku itu secara keseluruhan. Dalam menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat, sebagaimana yang telah dipelajari tadi. Yang kedua, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila itu berupa karya non-fiksi. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Nah, pada bagan tersebut teman-teman bisa memahaminya sendiri bahwa daya tarik fiksi itu berada pada tema atau amanat, penokohan, alur, dan latar. Sedangkan daya tarik pada buku non-fiksi terdapat pada kelogisan argumentasi dan kelengkapan data yang ada di buku non-fiksi tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yang kedua, berdiskusi tentang isi buku. Secara umum, tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Sebelum diskusi berlangsung, satu hal utama yang harus ada di dalam suatu diskusi adalah masalah. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Tanpa ada masalah, diskusi sesungguhnya tidaklah diperlukan. Hal ini karena diskusi itu penting, karena memang ada masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Saya berterima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya hingga sampai akhir. Dan saya meminta maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekeliruan. Mungkin itu saja, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.